Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal kapan sih waktu yang tepat untuk kita bisa beli emas dan US dollar. Halo, welcome back to RF Channel. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan pengarang dari buku Simple Trading, Simple Investing dan dari buku Yuk Nabung Seluruh Saham yang sekarang ada di seluruh Gramedia. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal kapan sih waktu yang tepat untuk kita bisa beli emas dan US dollar. Sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya mungkin saya akan singgung sedikit. Saya udah bahas soal kalau dolar itu returnnya berapa sih? Kalau emas itu returnnya berapa sih selama 10 tahun ke belakang? Untuk dolar itu saya ngutip dari materi kemarin, USD IDR datanya dari investing itu kira-kira compound annual growth rate-nya alias kenaikan harganya setiap tahun rata-rata 4,5%. Sedangkan XAU IDR itu atau emas bahasa awamnya adalah 7,61% compound annual growth rate. Dan dua-duanya kita udah tes itu selama 10 tahun setiap tahunnya itu mengalahkan inflasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan dong kalau saya mau beli emas atau saya mau beli US dollar dari rupiah itu kira-kira waktu tepat untuk saya masuk itu kapan? Orang-orang mungkin pada bilang ya beli pas murah. Iya, saya setuju belinya pas murah. Tapi kan untuk bilang bahwa sebuah instrumen itu murah, itu caranya banyak banget dan pendapatnya dan sudut pandangnya itu banyak banget. Kalau misalnya di saham aja tuh cara nentuin saham murah atau mahal tuh ada banyak banget dan hasilnya bisa jauh banget berbeda. Contohnya kalau di saham ada yang bilang, oh kalau beli saham yang misalnya PBV di bawah 1 karena nilai sahamnya lebih rendah daripada nilai bukunya. Ada juga yang bilang nggak bisa gitu dong, kita ngelihatnya harus dari profit perusahaan, makanya dia pakai PER misalnya atau pakai GARP punyanya Peter Lynch yang PEG rasio gitu ya. Ada juga yang lebih ribet lagi, yaitu pakai waduh nggak bisa dong, kita harus hitung dong future value, present value dengan discounted cash flow atau discounted dividend model. Nah, itu kan ribet banget menurut saya, walaupun jujur saya juga sempat pelajarin. Cuman pada ujungnya untuk instrumen-instrumen yang tidak membagikan dividen seperti US dollar dan emas, saya mungkin lebih prefer cara yang mudah, yaitu adalah tinggal lihat aja dia udah turun berapa persen dari harga tertingginya, dia udah koreksi berapa persen sih dari harga tertingginya, gampang banget kan. Nah, tapi tidak segampang itu juga Bapak Ibu, walaupun mungkin caranya gampang, tinggal ngelihat ya udah kalau dia turun dalam murah gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya kan, turun dalam itu berapa persen? Iya dong, nggak bisa ngasal dong. Murah itu turun 80%. Totalnya kayak emas mungkin nggak pernah turun 80% dalam 20 tahun belakang. Ya kalau Bapak Ibu nungguin dia terkoreksi 20% ya, 80% ya nggak mungkin dapat gitu ya. Atau kayak misalnya US dollar terhadap Indonesia. Pernah dolar turun misalnya 80% dari harga tertingginya. Wah, itu udah geger negara kali. Nah, maka dari itu kita mesti ngelihat nih. Saran saya minimal banget itu 10 tahun ke belakang untuk melihat, oh ternyata US dollar itu murah, penurunan dari harga tertingginya itu tuh biasanya di sekitar segini, paling tinggi segini gitu. Yang pada video kali ini tentunya bakal saya kasih lihat ke Bapak Ibu sekalian karena kerjaan saya biasa sehari-hari ngebuat datanya. Oke, pertama kita bahas dari US dollar ya terhadap rupiah. Jangan ngomong US dollar doang, soalnya US dollar kan bisa terhadap macam-macam, bisa terhadap dolar Zimbabwe, bisa terhadap dolar Singapura, bisa terhadap dolar ringgit Malaysia dan lain-lain. Kalau terhadap Indonesian rupiah, saya bakal tunjukin datanya ke Bapak Ibu sekalian. Cara kita ke tabel sebelah kiri dulu ya. Di situ ada tulisannya Max DD, itu artinya adalah maximum drawdowns. Di sini saya udah urutin dari drawdowns yang paling tinggi. Nah, untuk USD itu penurunan terdalam dari harga tertinggi itu terjadi di tahun 2020 itu 16,77% dari harga tertinggi. Misalnya anggaplah US dollar sampai harganya 100%. Nah, dia tuh turun sampai di kisaran 84% dari harga tertingginya. Nah, itu tahun 2020, 2016 12,35, 2017 10,85 dari harga tertinggi dan seterusnya. Dimana kita lihat ke bawahnya,
average-nya atau rata-ratanya adalah 9,55% per tahun. Jadi selama 10 tahun terakhir tuh setiap tahun kira-kira dia rata-ratanya turun 9,55% dari harga tertinggi ke harga terendah, dan koreksi maksimal dari harga tertinggi ke harga terendah adalah 16,77%. Sedangkan selama setahun dia minimum itu 3,91, alias nggak ada tahun di mana dolar tidak turun kurang dari 3,91% dari harga tertingginya. Nah, terus kesimpulannya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ada di sebelah kanan, ada di tabel sebelah kanan. Dimana kalau Bapak Ibu nungguin US dollar koreksi 5% dari harga tertinggi, misalnya US dollar sekarang 15.000 misalnya, 5% tuh berapa? 750 perak ya, berarti di harga berapa tuh? 14.000, matematika saya jelek sekali, 14.250 ya kan kira-kira. Itu kejadian 90% dalam 10 tahun terakhir, alias 9 dari 10 tahun belakang, alias Bapak Ibu kemungkinan besar bakal dapat kalau Bapak Ibu nungguin koreksi 5% dari harga tertinggi. Kalau nungguin koreksi 10% dari harga tertinggi, Bapak Ibu kira-kira dapat 4 kali dari 10 tahun terakhir, alias udah 40%. Nungguin turun 15% itu cuma dapat sekali dalam 10 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu nungguin dia koreksi 20% dari harga tertinggi, nggak pernah dapat. Jadi udah mulai sedikit tidak realistis kalau Bapak Ibu nungguin US turun 20% dari harga tertingginya berdasarkan data 10 tahun terakhir. Berikutnya saya bakal juga nunjukin data emas atau XAUIDR, saya ngambil dari investing. Sama Bapak Ibu, cuman nih saya nggak ngurutin ya, salah ngambil, tapi nggak apa-apa, sama aja sebenarnya datanya. Di sini Bapak Ibu, oh ini udah urut, sorry ini udah urut. Kita lihat dulu tabel di sebelah kiri. Koreksi terbesar emas itu ada tahun 2013 dari harga tertinggi dia terkoreksi 31,98%, 2014 20,15% dari harga tertingginya, dan seterusnya bisa dibaca aja. Koreksi emas rata-rata adalah selama 10 tahun terakhir itu 16,64%, di mana dia koreksi paling dalam itu 31,98% dan koreksi paling kecil, jadi alias emas itu tidak pernah nggak terkoreksi kurang dari 8,11%. Itu tahun 2019. Nah, kesimpulannya sama kayak tadi, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanannya. Di sini gambarnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nungguin emas terkoreksi 5% dari harga tertingginya, itu setiap tahun kejadian. Kalau Bapak Ibu nungguin harga emas terkoreksi 10% dari harga tertingginya, itu kejadian 80%. Kalau Bapak Ibu nungguin harga emas turun 15% dari harga tertingginya, itu kejadian 70%. Nah, di sini kan mulai kelihatan nih, kalau Bapak Ibu mau dapat setiap tahun, mungkin bisa mulai ngambil tuh di koreksi 15%. Itu udah bisa dapat harga emas gitu lah. Kalau mau hampir setiap tahun gitu Bapak Ibu sekalian. Cuman nggak masuk akal juga kalau Bapak Ibu nungguin harga emas terkoreksi misalnya 40%, karena dalam waktu 10 tahun ke belakang, kita nggak bakal bisa dapat emas kalau Bapak Ibu nungguin harga emas itu terkoreksi lebih dari 40% gitu. Oke, sekian untuk video hari ini. Thank you banget Bapak Ibu yang udah ngikutin. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852
8826187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.